Hai, apa kabar? Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan jaringan tumbuhan. Nah, bagi kalian yang belum menyimak video part 1, silakan kalian simak dulu sebelum melihat video ini. Linknya sudah saya cantumkan pada deskripsi video. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Yang pertama yaitu jaringan parenkim. Nah, coba kalian amati gambar dari jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu merupakan jaringan dasar. Nah, karena jaringan dasar, maka letak jaringan parenkim berada di hampir semua bagian tumbuhan. Coba kalian simak bentuk sel dari jaringan parenkim. Nah, kita bisa tahu bahwa ciri-ciri jaringan parenkim yang pertama yaitu memiliki banyak vakuola. Karena memiliki banyak vakuola, maka ukuran selnya besar sehingga ruang antara selnya juga besar dan tidak rapat. Kemudian juga tersusun atas sel-sel yang hidup. Apa saja jenis-jenis dari jaringan parenkim? Kalian simak dulu gambarnya. Ya, seperti apa? Kalian lihat ada klorenkim, ada arenkim, ada aktinenkim. Kita bahas satu persatu. Yang pertama disebut dengan parenkim asimilasi atau klerenkim. Kalau kita lihat gambarnya berwarna hijau karena banyak mengandung kloroplas sel-selnya. Fungsi dari klorenkim adalah fotosintesis, di mana letaknya ada pada bagian tepi suatu organ yang berwarna hijau dan kita jumpai pada bagian buah. Yang kedua ada parenkim penimbun. Parenkim penimbun ini berfungsi menyimpan cadangan makanan. Letaknya ada pada bagian dalam tubuh, contohnya umbi. Yang ketiga ada parenkim air, fungsinya menyimpan air, contohnya pada tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang kekurangan air atau tandus. Yang keempat ada aerenkim atau parenkim udara. Aerenkim ini membuat tanaman terapung di air karena memiliki ruang antar sel yang cukup besar yang berisi udara. Apa contohnya? Kita bisa lihat pada parenkim batang tanaman enceng gondok. Nah, kita lanjut ke jaringan berikutnya, yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong berdasarkan bentuk dan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Nah, apa beda dari kedua jaringan ini? Pada jaringan kolenkim tersusun oleh sel-sel yang hidup, merupakan penyokong jaringan yang masih muda, dan pada jaringan ini terjadi penebalan pada bagian sudut-sudut dinding selnya. Sedangkan jaringan sklerenkim merupakan kebalikan dari jaringan kolenkim, tersusun atas sel-sel yang mati, kemudian penyokong jaringan yang sudah tua, dan penebalannya lebih merata dan tebal dibanding jaringan kolenkim. Coba kalian simak dari penampang melintang ini, kalian lihat bahwa sklerenkim lebih tebal penebalannya. Lanjut ke jaringan pengangkut. Nah, kalian pasti masih hafal ada xilem dan floem. Apa yang membedakan keduanya? Ciri khas dari xilem, proses pengangkutannya hanya satu arah, yakni air dan mineral selalu diantarkan dari bawah ke atas. Sedangkan pada floem, proses pengangkutannya dua arah, karena hasil fotosintesis diangkut ke seluruh bagian tubuh. Nah, xilem tersusun atas trakei, trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Sedangkan floem tersusun atas sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring, sel parenkim kayu. Xilem dan floem membentuk ikatan pembuluh yang disebut dengan berkas pembuluh. Nah, ada tipe-tipe berkas pembuluh. Yang pertama kita mengenalnya sebagai tipe kolateral. Dibedakan berdasarkan ada tidaknya kambium. Tipe kolateral ada dua macam, yaitu kolateral terbuka dan kolateral tertutup. Pada kolateral terbuka kita jumpai kambium, sehingga tipe berkas pengangkut ini ada pada batang tumbuhan dikotil. Sedangkan pada kolateral tertutup,
karena tidak memiliki kambium, maka hanya ditemukan pada tumbuhan monokotil. Mohon maaf ya, ini tulisannya keliru, saya ralat. Lanjut kemudian ke tipe konsentris. Nah, konsentris ini ada dua macam juga, yaitu konsentris amfikribal dan konsentris amfifasal. Apa bedanya? Pada konsentris amfikibral, kalian lihat gambarnya, xilem berada di pusat lingkaran dengan floem mengelilingi xilem. Sedangkan pada konsentris amfifasal, merupakan kebalikannya ya dari amfikibral, floem berada di pusat lingkaran dengan xilem mengelilinginya. Nah, agar kalian tidak salah untuk mengingat, coba kalian pahami satu gambar dulu. Misalkan kamu amati amfikibralnya. Nah, kamu pahami dulu bahwa ternyata xilem itu berada pada pusat lingkaran dengan floem yang mengelilinginya. Berarti kalau kamu mengingat amfifasal itu kebalikannya. Kemudian tipe berkas pengangkut bukolateral itu floem mengapit xilem, sedangkan tipe radial itu xilem dan floem bergantian menurut arah jari-jari lingkaran. Nah, kita lanjut ke jaringan terakhir, yaitu jaringan gabus, yaitu jaringan yang dibentuk oleh kambium gabus yang disebut dengan velogen. Nah, coba kalian amati di mana letaknya jaringan gabus. Jaringan gabus letaknya ada pada bagian tepi alat-alat tubuh tumbuhan atau pada permukaan batang. Lalu bagaimana dengan bentuk selnya? Bentuk selnya memanjang. Adapun fungsi dari jaringan gabus, pada tumbuhan yang berumur panjang, jaringan gabus menggantikan fungsi epidermis, yaitu sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Berkaitan dengan proses pengangkutan, ternyata air sebelum masuk ke pembuluh xilem harus melalui proses pengangkutan ekstravaskuler. Nah, proses ini terjadi di luar berkas pembuluh, di mana air yang masuk melalui sel epidermis akar harus bergerak di antara sel kortek dan melalui endodermis untuk memasuki silinder pusat. Pengangkutan ekstravaskuler ini terbagi dua, yaitu jalur apoplas dan jalur simplas. Pada jalur apoplas, air mengalir melalui ruang-ruang antar sel, sedangkan pada jalur simplas, air mengalir melalui celah di antara dinding sel dan membentuk aliran plasmodesmata. Jadi yang saya lingkari ini adalah aliran plasmodesmata. Nah, coba kalian simak gambar kedua. Jadi pita biru itu adalah aliran simplas, jalur simplas, sedangkan pita merah adalah jalur apoplas. Yang saya lingkari adalah plasmodesmata. Nah, selesai sudah materinya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan menonton video ini.